Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsi pada edisi 25 September 2022, bertemu kembali di BC Catholic Channel. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saya mengambil judul permenungan pada hari ini, persiapan batin menyambut kehidupan kekal. Ada satu bacaan yang menarik dalam bacaan hari ini, saya ambil di ayat yang ke-31. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini mengajarkan pada kita semua bahwa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah pada waktu masih diberi kesempatan hidup, bukan sesudah kematian itu datang. Dikisahkan bahwa semasa hidupnya orang kaya tersebut hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Sedangkan Lazarus hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Dua fenomena nyata yang dapat kita saksikan dalam keseharian hidup di tengah masyarakat. Sebuah kenyataan hidup yang dapat kita temui di dunia bahwa ada orang yang diberkati dengan kekayaannya, dan ada orang yang diizinkan hidup dalam kemiskinan. Orang kaya hidup dalam kemewahan, sedangkan orang miskin hidup dalam penderitaan. Digambarkan bagaimana gaya hidup orang kaya tersebut dengan berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap harinya hidup bersukaria dalam kemewahannya. Dapat kita baca di ayat yang ke-19. Artinya, dia memiliki cara hidupnya sendiri, yang dikuasai oleh keegoisan, tidak mau peduli kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Keangkuhannya telah menjadikan gaya hidup, sehingga sifat-sifat yang ia punyai menutupi perasaannya kepada orang-orang yang hidup berkesusahan. Dia tidak melakukan kesempatan untuk memberikan makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, seperti yang sedang dialami oleh Lazarus yang miskin dan penuh borok serta lapar itu. Kita bisa baca di ayat yang ke-20 dan 21. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kemewahan seringkali mematikan rasa kepedulian seseorang. Pada akhirnya, ketika kematian menjemput, terjadi hal yang sebaliknya. Ketika orang kaya dalam kisah tersebut meninggalkan dunia, dia mendapatkan bagian dalam kesengsaraan dan penderitaan selamanya. Pada dasarnya, orang kaya itu menderita sengsara di alam maut bukan karena ia kaya semasa hidupnya, tetapi lebih kepada bagaimana orang kaya itu mempersiapkan sikap batin selama hidup keseharian. Apakah orang kaya tersebut sering mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya? Ataukah lebih sering mementingkan egonya sendiri dalam menikmati kekayaannya, sehingga dibutakan mata hatinya untuk tidak mau berbagi berkat? Ada beberapa contoh tokoh dalam kitab suci, bagaimana seorang kaya menyikapi berkat yang dia terima melebihi yang orang lain terima. Abraham adalah salah satu orang kaya yang semasa hidupnya di dunia, tetapi Abraham pun hidup penuh sukacita di alam baka. Begitu juga dengan Ayub dan Daud. Tokoh-tokoh kitab suci ini semasa hidupnya tetap mempunyai kerendahan hati, sekalipun mereka berlimpah berkat. Bahkan ketika mengalami penderitaan pun, mereka tetap menyembah kepada Tuhan, seperti contohnya Ayub. Karena mereka menyadari bahwa harta bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Sebaliknya, pada saat meninggal, Lazarus hidup penuh sukacita dalam memasuki kehidupan kekalnya, bukan pula karena kemiskinannya. Ada peristiwa yang dapat saya petik dalam kisah tersebut di atas, bahwa inti permasalahannya adalah bagaimana orang kaya tersebut tidak mempersiapkan diri menghadapi hari esoknya dalam memasuki kehidupan kekal. Sedangkan Lazarus mempersiapkan dirinya dengan olah batin dan mensyukuri apapun yang dia alami. Sekalipun miskin dan menderita, Lazarus tetap mempunyai kepercayaan penuh dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan besar dan menjadi permenungan bagi saya pribadi.
Seberapa besar hati saya tersentuh dan mata saya terbuka setelah membaca kisah ini. Belajar menyadari bahwa Tuhan menempatkan saya di dalam dunia ini dengan tujuan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang yang lemah dan yang berkekurangan serta membutuhkan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekeliling saya, yang membutuhkan uluran tangan kasihnya melalui saya, supaya mereka juga diberkati dan mengalami sukacita bersama Tuhan. Kisah ini mengajarkan saya untuk selalu melakukan kebaikan kepada sesama untuk kemuliaan nama Tuhan pada saat saya masih hidup, bukan sesudah mati. Jangan sampai saya terlambat ataupun menyesal seperti kisah orang kaya tersebut. Dia memiliki harta yang melimpah untuk dipakai memuliakan Tuhan, namun diabaikannya. Dia punya kesempatan untuk menolong orang yang lemah dan miskin serta berkekurangan, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan. Hatinya tidak tergerak untuk berbuat kebaikan. Hingga waktu ajalnya telah tiba, tidak ada kesempatan lagi baginya. Waktunya sudah terlambat. Menginspirasi bagi saya bahwa mempersiapkan diri menyongsong hari esok di kehidupan kekal, waktunya adalah sekarang. Kisah orang kaya dan Lazarus ini mengajarkan saya 3 hal penting sebagai bekal saya melangkah. Pertama, persiapan batin untuk menyongsong kematian adalah semasa hidup, bukan menjelang kematian. Kedua, melakukan kebaikan kepada sesama, mengambil bagian dalam pelayanan dengan ketulusan dan keikhlasan serta penuh kasih untuk memuliakan Tuhan dengan segala apa yang saya punya. Adalah sekarang waktunya, bukan nanti. Apalagi menjelang kematian. Ketiga, memberitakan kabar sukacita Injil dan percaya pada Injil adalah pada waktu hidup selagi saya diberi kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sungguh saya bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Karena Tuhan menganugerahkan Roh Kudus berdiam di hati saya, sehingga saya dimampukannya untuk membagikan berkat yang saya terima kepada orang-orang yang memerlukannya, tanpa mengeluh dan bersungut-sungut. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat yang berlimpah dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak akan pernah berkekurangan. Inilah iman yang saya hidupi. Saya bukan orang yang berlebih, namun Tuhan memberikan satu kesempatan untuk saya selalu bisa berbagi berkat-Nya. Ada satu dorongan yang kuat, serta kepekaan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagi saya, berkat tidak hanya secara materi, namun dengan hal-hal sederhana yang dapat saya lakukan untuk bisa menolong sesama. Ini pun wujud berbagi. Diberkati untuk menjadi berkat. Belajar olah batin dalam menyongsong kehidupan kekal yang penuh sukacita bersama Tuhan. Ketika berlimpah berkat, ingat untuk selalu berbagi dengan yang membutuhkan. Kita sebagai alat penyalur berkat-Nya. Ketika Tuhan izinkan kita berkekurangan, tetaplah bersyukur dan tidak putus pengharapan akan pertolongannya. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Dia akan menopang dan membawanya masuk dalam kemuliaannya. Bersyukur masih diberi nafas dan waktu. Diberi kesempatan untuk melayani Yesus dalam kerendahan hati. Sehingga kita bisa berbuat kebaikan kepada sesama setiap saat. Demikian permenungan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Berkah dalam